Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas materi mengenai peluang dan tantangan bisnis digital. Bersama saya, Anissa Febrina, SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital Universitas Pembangunan Pancabudi. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah masuk ke yang namanya revolusi industri 4.0. Ya, kalau kita kaitkan dengan dunia bisnis, artinya di dalam revolusi industri 4.0 ini, ya, sangat banyak tercipta, ya, perubahan-perubahan maupun peluang-peluang bagi bisnis yang baru. Hal ini didorong karena adanya penggunaan internet, ya, berkembangnya penggunaan internet, sehingga banyak sekali para pelaku bisnis maupun pebisnis, ya, itu yang memanfaatkan momentum ini, ya, memanfaatkan internet dalam proses berbisnisnya. Nah, lalu bagaimana, ya, memanfaatkan revolusi industri 4.0 ini sebagai sebuah peluang bisnis? Kita lihat. Revolusi industri 4.0 itu adalah fase revolusi teknologi yang mana mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang, lingkup, kompleksitas, ya, transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Ya, bagaimana mengubah hal-hal yang sebelumnya kita lakukan, tapi dengan adanya perkembangan teknologi, aktivitas kita yang lama seiring perkembangan zaman jadi berubah gitu. Nah, perkembangan teknologi yang pesat itu akan juga mendorong perilaku masyarakatnya, ya, juga meningkatkan yang namanya kebutuhan, ya, dan akhirnya mendorong terciptanya peluang-peluang bisnis dan juga pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi bagaimana teknologi ini semakin berkembang pesat, ya, perilaku masyarakat berubah, kemudian kebutuhan masyarakat pun meningkat, ya, akhirnya apa? Tercipta yang namanya peluang bisnis baru dan juga pekerjaan baru. Nah, penggunaan internet dalam proses berbisnis itu akan terus mengalami yang namanya perkembangan, ya. Mulai dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Selain itu juga internet mendukung yang namanya komunikasi dan kerjasama global antar karyawan, konsumen, penjual, bahkan ke rekan bisnis yang lainnya. Ya, jadi bagaimana internet ini sangat-sangat berdampak sekali gitu ya bagi yang namanya proses komunikasi, proses pertukaran informasi secara elektronik, ya, dan juga proses berbisnis. Kita lihat ada 6 peluang bisnis yang bisa dilakukan di era 4.0. Pertama itu ada yang namanya fintech atau finance technology, ya. Bagaimana finance technology di sini? Memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan, ya, salah satunya hal yang sebenarnya sulit untuk dilakukan oleh generasi milenial, gitu ya. Jadi hal ini memudahkan atau memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga software as a service, ya, bagaimana membuat dan mengembangkan sebuah software sebagai pihak ketiga yang dapat membantu segala aktivitas ataupun usaha lain. Ya, peluang kedua adalah bisa jadi software as a service. Kemudian juga ada cloud hosting, ya. Ini adalah salah satu teknik penyimpanan database yang ringan dan sangat mudah diakses. Jadi di era 4.0 sekarang ini cloud hosting ini sangat-sangat laku sekali gitu ya. Jadi dan kenapa laku, ya? Karena sangat berdekatan dengan dunia industri dan proses bisnis. Selanjutnya adalah bisnis jual beli online. Ini sudah sangat banyak sekali ya digunakan, ya, dijadikan bisnis gitu ya. Jadi promosi ini kan nggak harus digembar-gemborkan serta tidak perlu menyediakan biaya operasional yang tinggi gitu ya. Jadi artinya di dalam
proses ataupun bisnis jual beli online ini ya, cara pembayaran itu harusnya lebih mudah ya. Jadi kita nggak harus lagi nih pergi ke ATM untuk melakukan transfer uang gitu kan. Jadi kayak sistem virtual account ataupun cash on delivery dan lain-lain itu bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah on demand service ya. On demand service ini sebenarnya ya sering digunakan juga oleh masyarakat ya. Contohnya adalah seperti aplikasi transportasi online. Jadi sebenarnya on demand service ini adalah jasa ataupun layanan jasa yang hanya muncul di sekitar kita kalau kita menginginkannya. Jadi lebih fleksibel gitu ya, on demand service itu contohnya seperti aplikasi transportasi online. Kemudian peluang yang terakhir adalah online marketing. Nah, kalau ya kita tahu lah ya, dengan perubahan kiblat bisnis ke dunia maya, industri pemasaran ini pun sudah berubah ya dari cara-cara yang konvensional tuh jadi arah ke digital gitu. Jadi online marketing sekarang tuh dianggap benar-benar krusial banget nih sebagai bagian dari pemasaran sebuah bisnis ya. Kalau ibaratnya kalau online marketing tidak berjalan lancar, maka bisnis pun kemungkinan tidak berjalan lancar gitu. Jadi visibilitas di internet itu memberikan potensi yang begitu luas pada calon konsumen sehingga sebuah bisnis itu akan lebih mudah memasarkan produknya. Bagaimana supaya di internet tuh bisnis kita tuh bisa dilihat oleh semua orang ya, visibilitas bisnis kita di internet gitu. Ya, jadi dalam hal ini biasanya dalam hal online marketing itu banyak pebisnis itu kolaborasi dengan agensi-agensi ahli gitu ya, supaya bisa meraup keuntungan yang lebih banyak gitu ya, keuntungan yang baik untuk pertumbuhan bisnis mereka. Baik, itu tadi beberapa peluang bisnis di era 4.0. Sekarang kita masuk ke yang namanya tantangan bisnis di era digital. Jadi ada peluang, namun juga ada tantangan yang harus dihadapi ketika kita mau membuat bisnis ya, apalagi di era digital. Pertama adalah karena transformasi digital, ya kan? Nah, setiap hari ya teknologi itu semakin canggih. Ya, memang kalau kita bilang teknologi ini kan bisa menghemat waktu, tenaga, ya kan, biaya. Tapi ternyata transformasi digital ini malah menjadi sebuah tantangan yang apabila bisnis yang dijalankan tidak bisa mengikutinya, itu sangat krusial sekali bagi para pebisnis. Ya, jadi seperti ada ketakutan untuk mengubah cara-cara lama ya, dan menimbulkan kekhawatiran apabila sebuah pebisnis itu atau bisnis itu bertransformasi ya dengan era sekarang ini gitu. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pebisnis ya, pemilik bisnis. Kemudian selanjutnya adalah bicara soal kecepatan ya. Tantangan kedua adalah soal kecepatan. Jadi ibaratnya teknologi ini kan kita menuntut pemilik bisnis itu untuk adaptif ya. Pun juga masyarakat sekarang ini pengennya produk dan layanan itu serba cepat, serba praktis. Nah, kalau pemilik bisnis nggak bisa memenuhi keinginan konsumen ya, konsekuensinya adalah bisnis itu akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Jadi seharusnya ya pemilik bisnis itu bisa mengatasinya dengan berkolaborasi bersama teknologi-teknologi yang ada di saat ini. Gitu. Jadi bisnis yang dipadukan dengan teknologi itu bisa lebih pesat ya, karena mengikuti perkembangan pasar. Itu tantangan yang kedua. Kemudian tantangan ketiga adalah bicara soal sumber daya manusianya. Nah, jadi bagaimana membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan itu juga bisa adaptif terhadap teknologi, gitu ya. Jangan sampai sudah mengeluarkan biaya yang besar, gitu ya, untuk melakukan pembaruan teknologi, malah
orang-orang yang terlibat di dalam bisnis itu tidak mampu menggunakannya. Nah, ini tantangan tersendiri nih buat para pemilik bisnis gitu ya. Punya karyawan, punya anggota, tapi tidak melek terhadap teknologi, tidak mampu menjalankan teknologi gitu. Itu tantangan tersendiri buat para pebisnis ya. Jadi artinya memang pemilik bisnis itu sebaiknya memberikan pelatihan tambahan gitu ya, melakukan upgrade keilmuan berkala supaya menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah masyarakat yang senantiasa berubah ya. Jadi tantangan sekarang ini ya dari masyarakatnya ini ya, karena mereka senantiasa berubah ya, baik dari segi seleranya ya kan, keinginannya, kebutuhannya, nggak ada yang sama ya. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal yang mempunyai keinginan yang cukup kompleks ya. Nggak bisa nih kita prediksi keinginan konsumen maunya seperti apa, berubah terus. Jadi apa yang harus dilakukan gitu kan? Pemilik bisnis itu juga harus dituntut untuk berpikir out of the box ya, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang unik, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Jadi harus terus berinovasi ya, dan meningkatkan pengetahuan mengenai pasar serta produknya. Kemudian ada yang kelima, tantangannya adalah persaingan itu akan semakin tinggi ya. Sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain ya, di belahan dunia mana saja karena teknologi ya. Tentu saja sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lainnya. Jadi kalau misalnya tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis kita tuh akan tertinggal dari kompetitor ya. Jadi harus terus mengupgrade teknologi, kemampuan bisnis kita dari segi produk, pemasaran, pelayanan, dan lain-lain, supaya tidak ketinggalan dengan kompetitor kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah zero surveillance ya. Bisnis saat ini itu bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh ya, menggunakan website, email, bahkan fitur chatting. Permasalahannya yang sering terjadi adalah dengan metode komunikasi jarak jauh ini ya, para anggota itu kehilangan yang namanya sosok pemimpin gitu lah. Ibaratnya kehilangan sosok pemimpin. Nah, artinya apa? Pemilik bisnis kan seharusnya berkomunikasi ya dengan karyawannya gitu ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis ya. Padahal di satu sisi karyawan ini malah sebenarnya membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalin komunikasi yang baik ya, supaya bisa menambah semangat bekerjanya. Tapi dengan tantangan zero surveillance ini, kehilangan sosok pemimpin itu gitu. Karena pemimpinnya atau pemilik usahanya cuman kontrol dari jarak jauh, komunikasi, chatting, apalagi sekarang Zoom gitu ya, mengontrol segala macam pelayanan keuangan itu bisa dari CCTV mungkin gitu. Tapi padahal pegawainya itu pengen lebih semangat sebenarnya ketika misalnya pemilik bisnisnya itu bisa terjun langsung ke lapangan gitu ya, memberikan semangat, mengontrol secara langsung dan lain-lain seperti itu ya. Jadi itu ada 6 tantangan dalam bisnis di era digital. Oke, cukup sekian materi pada hari ini mengenai peluang dan tantangan bisnis digital ya. Peluang dan tantangan bisnis digital. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita akan melakukan diskusi di e-learning. Jadi nanti saya akan kirimkan di e-learning untuk forum diskusi dan juga bahan PowerPoint ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Saya Anissa Fabrina SIKOM MIKOM pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.